Apakah teman-teman nonton Clash of Champions? Itu ada di YouTube sih, tentang anak-anak yang pintar lalu berlomba, ada berbagai macam lomba tuh. Ada hitung-hitungan cepat dan lain sebagainya. Yang menarik adalah, dalam beberapa komentar, orang-orang tuh justru banyak atau ada yang nyinyirin anak-anak pintar ini. Ada yang nyinyirin katanya IP tinggi tuh nggak berguna di dunia kerja. Anak yang kuliah tuh sombong-sombong gitu-gitu. Penasaran nggak sih? Kok ada orang-orang yang nyinyirin anak pintar ini? Yang cuma berlomba doang. Penasaran jawabannya? Simak video ini deh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Hari ini kita mau bahas kenapa ada orang yang nggak kenal tapi bisa nyinyir sama anak-anak yang sekedar ikut lomba di Clash of Champions. Kenapa? Argumennya adalah IPK tinggi itu sebenarnya nggak berguna di dunia kerja. atau Anak-anak kuliahan tuh sebenarnya sombong-sombong. Suka merendahkan orang-orang yang nggak kuliah gitu. dari kalimat-kalimat ini kita bisa melihat ini bukan kalimat biasa sebenarnya. Ada muatan emosional di sini. Ada mindset yang bermasalah di sini. Sehingga sebatas anak yang ikut lomba bisa dinyinyirin. Tapi kita bahas satu-satu dulu. Kenapa ada orang bisa nyinyirin sekedar anak yang ikut lomba? Salah satu alasannya adalah crab mentality. Pernah dengar crab mentality? Crab mentality itu sederhana kayak gini teman-teman. Bayangkan ada kepiting di dalam sebuah baskom. Kalau ada beberapa kepiting di dalam baskom tersebut dan ada kepiting yang berusaha keluar supaya nggak terjebak dalam baskom itu, kepiting-kepiting yang lain akan narik kepiting yang berusaha keluar itu untuk turun ke bawah, biar nggak ada yang keluar. Kalau ada orang yang mau sukses, ditarik turun ke bawah, biar dia nggak keluar, biar dia nggak lebih baik. Crab mentality ini banyak ditemukan, baik itu di ruang kerja, baik itu di kuliah. Kalau ada yang sukses, ditarik supaya nggak sukses-sukses banget, supaya saya kayak dia. Kalau saya nggak sukses, dia juga nggak boleh sukses. Jadi disamain. Itu salah satu alasannya. Salah lain alasannya kenapa orang bisa berasumsi IPK tinggi itu nggak berguna. Kalau mau dipikir-pikir sebenarnya IPK tinggi itu bisa berguna, bisa tidak berguna. Dia berguna kalau ada syarat masuk ke perusahaan, nilai IPK-nya batasnya tertentu. Itu ada loh. Atau dia bisa berguna kalau yang diambil dari IPK tertinggi itu bukan cuma nilainya, tapi sikap yang dibutuhkan untuk dapat IPK tinggi. Misalnya, orang ini harus kerja keras, orang ini harus fokus, orang ini harus tahan banting, sehingga IPK-nya bisa tinggi. Di lain sisi, selain IPK tinggi, butuh juga kemampuan komunikasi, kemampuan buat kerja sama tim, kemampuan buat resolusi konflik, dan lain sebagainya. Tapi IPK tinggi sendiri adalah komponen penting bukan sebagai nilainya, tapi sebagai kualitas yang dimiliki seseorang supaya dia bisa dapat itu. Selain karena misalnya kalau mau masuk BUMN harus ada IPK tertentu kan gitu ya. Bukan IPK tinggi nggak berguna-berguna banget, sebenarnya berguna. Yang dimaksud nggak berguna adalah kalau IPK tinggi misalnya nggak disertai dengan kualitas keterampilan lain. Tapi berasumsi orang yang IPK tinggi nggak punya kualitas keterampilan lain, ini yang bermasalah. Karena kata siapa yang IPK tinggi belum tentu kualitas emosionalnya buruk. Kata siapa? Kata siapa IPK tinggi pasti kualitas komunikasinya buruk. Kata siapa? Belum tentu. Bisa aja udah IPK-nya tinggi, kualitas komunikasinya bagus, kerjasamanya tim bagus, emosional, intelligence-nya bagus, bagus semua. Nah, kita yang mediocre ini habis sama dia kan? So, nggak selalu orang yang lebih dari kita itu kekurangannya sebesar yang kita bayangkan, belum tentu. Kalau kita membayangkan, wah ini kelebihannya besar, kekurangannya pasti besar, dan aku minimal bisa sama kayak dia. Jangan-jangan kita crab mentality nih. Kita narik dia ke bawah, biar bisa sederajat sama kita. Hal lain yang perlu dipertimbangkan kenapa omongan-omongan tadi bisa bermasalah adalah karena ada bias pikir yang kita miliki. Bias pikir ini melingkupi beberapa aspek. Misalnya yang paling terkenal ada discounting the positive. Kita secara sengaja mengabaikan aspek-aspek baik, penting, kualitas yang oke dari anak-anak pintar ini didiskon semuanya. Dan kita fokus ke hal yang kita asumsikan jelek. Dan itu cuma asumsi, karena belum tentu itu terjadi. Atau bisa saja kita malah mempersonified itu, kita malah menganggap prestasi mereka itu urusan personal saya. Saya diserang, saya tidak cukup baik, saya dihakimi, dan lain sebagainya. Dan itu membuat prestasi mereka seakan ancaman untuk kita, kan masalah. Padahal itu urusan mereka, bukan urusan saya. Belum lagi kalau prestasi mereka membuat kita menjadi generalize sesuatu. Ada data anak pintar misalnya, anak pintar ada yang nerd, gak jago komunikasi.
nggak jago ngobrol, kita generalisasikan semua anak pinter kayak gitu. Padahal belum tentu. Ada kok udah nggak pinter, susah sosialisasi, kan ada juga. Ada kok orang yang susah sosialisasi tapi pintar, ada juga. Dan susah untuk generalisasi bagian itu. Akan sangat personal sekali aspek dia demi aspeknya. Kalau kita kemudian generalize data yang sebenarnya tidak bisa digeneralisir, kita dalam masalah. Karena pengambilan kesimpulan kita pasti bermasalah. Dan kerjaannya akhirnya cuma nyinyir. Belum lagi yang komen tadi tuh yang bilang anak kuliahan sombong, sering merendahkan anak yang nggak kuliahan. Saya percaya ada anak kuliahan yang sombong, saya percaya. Tapi saya percaya ada aktivis-aktivis dari anak kuliahan yang memperjuangkan hak semua orang supaya kita nggak sebatas dinilai dari merit saja, dari prestasi saja, tapi dinilai dari keadilan sosial juga. Dan itu kerjaan siapa? Anak kuliah. Yang diperjuangkan siapa? Hak-hak orang yang bahkan nggak sekolah. Ada. So, kita nggak bisa generalisir anak kuliah semuanya sombong memandang rendah orang yang nggak kuliah. Nggak bisa. Ada yang sombong? Ada. Tapi nggak bisa dianggap semua. Kalau kita pakai proses berpikir kayak gini, hidup tuh rasanya kejam banget. Nyinyir banget, capek banget. Kita jadi kayak kepiting yang menarik orang. Dan kalau kita pikir, kenapa sih bisa kayak gini? Apa yang membuat seseorang bisa begitu terganggunya sampai mikirnya bermasalah, sampai mentalitasnya kayak kepiting? Jawabannya sebenarnya sederhana. Emosi. Emosi apa yang mendorong seseorang untuk nyinyir? Marah misalnya. Dia marah lihat prestasi orang lain, dia marah seakan dia yang direndahkan. Dia marah seakan dia lagi dibanding-bandingkan. Padahal gak ada yang banding-bandingin dia dengan prestasi itu. Tapi saya merasa seperti terbandingkan. Emosi apa di sana? Bisa aja rendah diri, takut, minder, nggak aman, insecure. Sehingga seseorang merasa butuh untuk merendahkan prestasi orang lain supaya saya nggak ngerasa buruk-buruk banget. Supaya saya nggak ngerasa takut-takut banget. Jadi saya rendahkan saja prestasinya. Atau saya jelek-jelekan saja mereka supaya saya nggak terlalu buruk perasaannya. Tentu ini baik untuk bantu perasaannya. Tapi tentu ini buruk karena seseorang biasanya nggak sadar kenapa dia melakukan itu. Seakan yang dikatakan adalah kebenaran objektif, padahal itu dilakukan sebatas untuk menenangkan perasaannya. Jika Anda dan yang nonton atau ada orang yang Anda share video ini merasa ini adalah dirimu, kamu gampang nyinyir, kalau ada orang berprestasi kamu tarik dia ke bawah, kalau ada orang yang kelihatan cemerlang kamu cari-cari kesalahannya, atau kamu bikin prediksi-prediksi di masa depan seakan usaha dia tuh semua sia-sia, percuma, ngapain kayak gitu, dia nggak cukup cerdas melakukan itu. Kalau kita membuat seperti itu, curigalah ada emosi kita yang bermasalah. Entah itu takut, entah itu insecure, entah itu nggak cukup baik, entah itu nggak berharga, apapun itu, emosi yang rasanya rapuh. Dan disitulah sebenarnya tugas kita, teman-teman, untuk mengenali emosi-emosi ini. Dan kemudian mencari apa akar masalah di balik ini. Apakah kita dulu pernah direndahkan sama orang tua? Apakah kita perlu dibanding-bandingkan sama tetangga? Apakah kita pernah mengalami sesuatu yang besar, misalnya kamu berprestasi dan dimarahin justru sama orang tuamu. Masa gitu aja nggak bisa, cuma ranking 2 dan dimaki-maki di depan orang, misalnya. Sehingga seakan prestasi jadi ancaman untukmu. So, tugas kita kemudian adalah mencari di mana aspek-aspek ini mengganggu kita. Apa saja memori-memori bermasalah itu dan kemudian selesaikan itu. Kita bisa menyelesaikan trauma-trauma itu sehingga kita nggak terganggu, nggak nyinyirin orang yang lebih baik terus, nggak narik dia ke bawah terus, tapi kita yang berprestasi, kita ikut naik, kita ikut berprogres. Entah sebaik dia atau tidak, tapi kita terus-menerus berprogres. Karena tugas manusia kan sebenarnya untuk bertumbuh, bukan untuk jadi sempurna. Dan itu kan persaingan cuma ada di kepala kita, nggak ada sebenarnya persaingan-persaingan semacam itu. Kitanya aja ngerasa insecure, takut, nggak cukup baik, nggak cukup berharga misalnya. So, cari akar masalahnya, temukan apa emosinya, dan selesaikan emosinya. Kalau kamu bingung, temui profesional yang keahliannya adalah trauma. Sehingga kita bisa, ini clue-nya. Kalau ada yang nanya gimana caranya, ini clue-nya. Sehingga kita bisa mengunjungi ulang kejadian tersebut, mengalami emosinya kembali, dan kemudian melepaskannya di dalam kejadian tersebut. So, kita perlu mampu melepaskan di dalam kejadian tersebut. Caranya gimana? Macam-macam. Bisa memorinya yang kita rekonstruksi, bisa emosinya yang kita lepaskan. Caranya gimana melepaskan langsung emosinya? Bisa bagian diri kita ajak bicara, bisa kita meditasi dalam kesadaran di sana, bisa kita menggunakan tubuh untuk melepaskan emosinya. Caranya ada banyak. Tapi prinsipnya memorinya diubah, diganti-ganti di otak-atik. Atau emosinya. Kalau ada yang mikir, emang memori bisa diubah? Memori bisa diubah dalam batas tertentu. Karena memori kita sebenarnya selalu berubah. So, memorinya yang kita otak-atik atau emosinya yang kita otak-atik. Pilihannya dua. Kalau kamu bingung, temui profesional untuk mengerjakan ini.
Daripada kita narik orang keluar, biar dia nggak sukses. Bukankah lebih baik kita selesaikan trauma kita? Biar kita bisa menjadi lebih sukses. Bukankah begitu? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, biar nggak jadi kepiting, crab mentality, kamu boleh share, like, komen. Boleh juga dong bantu subscribe teman-teman. Di waktu video ini dibuat, subscribernya sudah 94.000 channel ini. Ntar lagi 100.000. Kalau 100.000 akan ada hadiah buat teman-teman. Saya akan buat course mindfulness gratis di dalam channel ini. Free. Ada, saya lupa 8 apa 10 video yang udah saya siapin untuk teman-teman belajar. Gratis. So share, like, subscribe biar cepat berkembang, biar video mindfulness-nya bisa segera di-share. Gitu ya. Alright.